Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kembali viral sebuah nama, yaitu Abu Ubaidah. Sosok yang bernama Abu Ubaidah menjadi viral di media sosial setelah memanasnya konflik antara Israel dan juga Hamas pasca terjadinya badai Al-Aqsa pasca Oktober yang lalu. Seorang sosok yang bernama Abu Ubaidah, yaitu jubir juru bicara dari pasukan Hamas yang menjadi viral di media sosial, yang membuat semua orang takjub dengan keberanian dan juga kegagahannya dalam menyampaikan pesan-pesan dari para pasukan Hamas. Namun ternyata nama Abu Ubaidah pernah juga menjadi viral pada masa Rasulullah SAW, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang paling setia dan juga berbakti kepada Nabi dan rela menjadikan tameng untuk menjaga keselamatannya Nabi. Sosok sahabat Nabi tersebut bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Ia juga dikenal sebagai komandan tentara Rashidin dan termasuk kandidat terkuat penerus Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar dan juga Umar. Selain ahli dalam peperangan, Abu Ubaidah bin Jarrah juga ahli dalam beberapa bidang dan diberi julukan kepercayaan umat. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah keturunan kaum Quraisy bin Bani Al-Haris bin Fihir yang lahir pada 583 Masehi. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai salah satu bangsawan Quraisy yang rendah hati dan juga pemberani. Pada tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad datang untuk berdakwah Islam kepada orang-orang Mekkah. Abu Ubaidah pun menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam saat berusia 28 tahun. Menjadi bagian golongan umat muslim pertama di Mekah, ia pun menanggung hinaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, pada tahun 623, Abu Ubaidah mengikut Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah pasca memanasnya di Mekah dan membahayakan nyawanya Rasulullah. Pada tahun 624 Masehi, Abu Ubaidah bin Jarrah berpartisipasi dalam Perang Badar atau pertempuran besar pertama antara umat muslim dan Quraisy di Mekah. Dalam pertempuran ini ia melawan dan membunuh ayahnya sendiri yang berperang di kubu kaum kafir Quraisy. Setelah itu, ia terjatuh ke dalam perang Uhud pada tahun 625 Masehi, pertempuran Khandaq pada tahun 627 Masehi, dan turut terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah bertepatan pada tahun 628 Masehi. Pada tahun 630 Masehi, ketika pasukan muslim menaklukkan Mekkah dari 4 arah, Abu Ubaidah menjadi pemimpin salah satu divisi. Kala itu pasukan kaum muslimin pimpinan Abu Ubaidah bersama Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekkah dari arah barat. Setelah itu ia juga terlibat dalam perang Hunain, penyerbuan Taif dan juga perang Tabuk. Selepas pertempuran itu, beberapa perwakilan Kristen dari Arab Saudi tiba di Madinah. Mereka menunjukkan minat untuk masuk Islam. Para delegasi tersebut kemudian meminta Muhammad untuk mengirim seseorang yang bisa membimbing mereka. Nabi Muhammad SAW lantas menunjukkan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membimbing mereka mengenai ajaran Islam. Pada era kekhalifahan Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, terjadi masalah suksesi yang menimbulkan perselisihan di antara umat muslim. Umar sempat meminta Abu Ubaidah untuk menyalonkan diri sebagai khalifah, tetapi dia menolak. Setelah itu, Abu Ubaidah menjadi komandan tentara muslim dalam beberapa pertempuran
dan berperang bersama Khalid bin Walid. Di bawah komando Khalid, mereka berhasil mengalahkan tentara Bizantium, yaitu Romawi Timur, pada tanggal 30 Juli tahun 634 Masehi. 1 minggu kemudian, Abu Ubaidah bersama Khalid bergerak menuju Damaskus dan mengalahkan tentara Bizantium lainnya dalam pertempuran Yakusa pada pertengahan Agustus tahun 634 Masehi. Sesampainya di Damaskus, pasukan Muslim langsung mengepung kota di mana Khalid memerintahkan Abu Ubaidah untuk mengepung gerbang Jabiyah Damaskus. Karena kalah telak, pasukan Bizantium diberi waktu untuk melakukan gencatan senjata selama 3 hari dan diizinkan pergi sejauh mungkin bersama keluarga dan harta mereka. Adapun di era kekhalifahan Umar bin Khattab pada tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar wafat lalu digantikan oleh Umar bin Khattab. Tidak berselang lama, Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima. Dengan jabatan barunya itu, kiprah Abu Ubaidah di medan perang semakin menanjak. Seperti diketahui, ia segera menaklukkan Levant Tengah, terjun dalam pertempuran Emesa, dan mengalahkan tentara Bizantium dalam pertempuran kedua di Damaskus. Selain itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid masih berdampingan dalam perang Yarmuk, penaklukan kota Yerusalem, mempertahankan Emesa, dan juga penaklukan Al-Jazirah. Pasca kemenangan dalam pertempuran tersebut, Abu Ubaidah mengirim Khalid dan Iyad ibnu Ghan untuk merebut Edessa, Amida, Malatya, seluruh Armenia hingga Ararat, dan menyerbu Anatolia Utara dan juga Anatolia Tengah. Setelah itu, Umar menghentikan invasi untuk sementara waktu dan memerintahkan Abu Ubaidah yang telah ditunjuk menjadi gubernur Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Suriah. Seperti halnya manusia biasa, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat lainnya, mereka semua wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan akhir kehidupan Abu Ubaidah. Akhir hidup Abu Ubaidah. Setelah Abu Ubaidah pindah ke Jabiyah di Suriah, ia terkena serangan wabah. Ia pun meninggal dunia pada tahun 639 Masehi. Penyebab meninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah adalah karena wabah. Sebelum meninggal, ia memberi wasiat kepada pasukannya untuk selalu mendirikan salat, berpuasa Ramadan, bersedekah, melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, serta untuk tetap bersatu dan saling mendukung. Abu Ubaidah bin Jarrah juga menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai penggantinya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Dair Allah, yaitu di Yordania. Adapun warisan yang ditinggalkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada masa Walid bin Abdul Malik, dibangun sebuah masjid Damaskus hasil karya arsitek terkenal yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid tersebut disebut dengan Masjid Agung Umayyah atau Masjid Umawi. Disebutkan bahwa Masjid Umayyah merupakan salah satu bangunan peninggalan peradaban Islam yang masih berdiri kokoh hingga kini dan menjadi salah satu situs sejarah yang penting bagi masyarakat dunia. Semasa hidupnya, Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai sosok yang sangat sopan, rendah hati, dan paling baik akhlaknya. Ia juga merupakan sosok yang paling sederhana dibandingkan dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya. Oleh karena itu, Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan salah satu sahabat Nabi yang diberikan julukan kepercayaan oleh umat manusia. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.